Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pembelajar? Jumpa dengan saya dari studio CNE TV dalam program Inspirasi CNE. Semua inspirasi ada di sini. Dalam topik kali ini kita akan membahas tentang energi kehidupan. Sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Gurunda, Bapak Joko Partomo Abdullah yang sudah keliling melanglang buana dalam memberikan inspirasi ilmunya ya Ustadz ya. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Sehat, Ini Mbak. puasa padahal ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Tapi tetap kelihatan Insyaallah. fit dan berenergi. Amin. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Mbak Eni amin. juga begitu ya. Amin insya Allah. Dan semoga energi yang dibawa oleh Ustadz Joko juga bisa ditularkan kepada kita dan juga Amin. teman-teman di rumah ya, memberikan inspirasinya, memberikan ilmunya, karena di sana banyak sekali orang-orang galau Ustadz. Iya. Ya, banyak-banyak orang galau, putus asa, terpuruk, bahkan ya ada di antara kita yang merasa stres ya karena disingkirkan, kemudian difitnah, digunjing, dijatuhkan, atau mungkin juga di antara kita ada yang jatuh berkali-kali dalam bisnis, gagal dan gagal, yang sehingga mengakibatkan kehidupan kita menjadi lemah, nggak semangat Ustadz, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Bagaimana Ustadz mengenai fenomena masa kini ya, dan ini juga ini juga dialami oleh anak-anak muda kita yang sekarang sedang berselancar di media sosial Ustadz ya. Mereka senang dengan media sosial. Mereka punya akun di Facebook, di Instagram ya, dimana kalau ada teman-temannya yang unlike ya, itu membuat mereka stres. Ya, itu cuma di dunia maya. Belum dunia nyata ya. Gimana Ustadz fenomena seperti yang sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai ini dengan kita harus menangkap suasana kejiwaan masyarakat sekarang atau public mood. Gitu Mbak ya. Public mood sekarang itu kita sedang berpuasa. Kita lebih lemas, lebih lapar, haus dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi sungguhnya ada energi yang dahsyat yang bisa kita ledakkan dari puasa itu sebetulnya. Kalau kita melihat sejarah puasanya manusia terbaik di muka bumi, dia adalah qudwah hasanah, dia prototipe kemanusiaan universal, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menemui puasa tuh bertemu puasa hanya 9 kali Mbak, 9 tahun. Ya, tetapi 9 tahun itu dari tahun pertama puasa disyariatkan tahun kedua Hijriah sampai terakhir 11 Hijriah itu suasananya naik terus gitu, prestasi perjuangan beliau gitu. Jadi sesungguhnya di tengah kelemesan kita, lapar dan sebagainya itu ada potensi yang bisa diledakkan oleh manusia lewat puasanya itu gitu. Nah, itu harus kita cari itu inspirasi seperti itu kenapa bisa terjadi. Oleh karena itu menjadi satu inspirasi yang tidak ada habis-habisnya yang seharusnya dimiliki oleh kita gitu. Berarti yang puasa yang sedang kita rasakan sekarang ini sedang kita ikuti ya, Ramadan masih Ramadan awal ya, masih 10 pertama. Yang kebanyakan di antara kita tuh melewati puasa hanya menahan haus dan lapar ya Ustadz. Padahal sebenarnya bukan cuma itu, tetapi puasa itu memiliki banyak hikmah gitu ya Ustadz maksudnya. Gitu. Saya berbicara soal energi puasa itu karena manusia itu sebagian realitas hidupnya itu tidak dalam kendalinya gitu. Ini yang kurang disadari oleh manusia. Kita lahir di Jakarta, itu bukan kendali kita Mbak. Saya lahir sebagai laki-laki, Mbak sebagai perempuan, itu given aja gitu. Tidak dalam kendali kita. Itu yang kurang kita sadari, sehingga banyak hidup ini yang tidak dalam kendali kita, itu yang terjadi realitasnya. Tapi kita selalu mengandalkan kepada kompetensi diri, ya. Padahal suasananya seperti itu, ya. Oleh karena itu ada yang namanya keimanan kepada takdir. Relevansinya di situ. Berimannya kepada takdir itu menandakan kita percaya ada ketetapan dari Yang Maha Kuasa, pemilik jagat ini,
yang tidak bisa kita tolak. Saya laki-laki, Mbak perempuan, itu tidak bisa ditolak. Saya tidak bisa, ya Allah kenapa saya tidak jadi perempuan, kenapa kulit saya tidak seputih kulit orang, kan tidak bisa begitu Mbak. Nah di situ Mbak, jadi energi itu yang membuat kita semangat hidup. Itu energi, itu harus ada pada setiap orang supaya kita menjalani hidup ini dengan semangat gitu Mbak. Bahwa ada terus-menerus yang harus kita obor di dalam diri kita begitu. Kalau kita mendengar lirik lagu itu hero tuh, ya. Hero, sebuah lagu yang menggambarkan. Saya tidak menikmati nadanya ya, tapi saya menikmati liriknya sebagai satu penyemangat dalam hidup kita. Hero itu. Jadi setiap kita punya potensi untuk menjadi hero gitu Mbak. Karena dia mampu meledakkan potensi yang ada dalam dirinya itu. Gitu. Baik gitu. Ustadz, baik dalam persepsi saya sebagai orang awam gitu Ustadz ya. Kalau tadi Ustadz menyebutkan bahwa ada banyak di dunia ini yang merupakan given, memang udah pemberian dari sananya, takdir gitu ya Ustadz ya. Tapi tadi kita kembali ke awal diskusi masalah bahwa banyak sekali di antara kita yang merasa sedih, galau, terpuruk dan sebagainya. Apakah hal-hal tersebut, masalah ujian itu datang juga bagian yang memang tidak bisa kendalikan oleh kita? Ya, jadi kegalauan itu akan selalu ada dalam kehidupan ini. Kita selesai satu galau, maka kita akan bertemu dengan kegalauan yang lainnya. Ada satu doa Nabi, Mbak, yang kaum muslimin mungkin luput dengan doa ini. Allahumma ja'al hammi hammal akhirah, kata Nabi. Ya Allah, jangan kau berikan kegalauan diri ini kecuali kegalauan akhirat gitu. Karena dunia ini nggak ada habisnya kita galau. Kita galau urusan pasangan kita, nanti dengan ipar ada galau, dengan mertua ada galau, dengan tetangga ada kegalauan, dengan teman ada kegalauan, nggak ada habisnya kegalauan hidup ini gitu. Betul. Oleh karena itu kegalauan yang paling merisaukan itu kita itu harusnya kegalauan akhirat, karena di akhirat cuma dua saja tempat tuh, nggak ada lain kecuali surga dan neraka begitu. Nah ini yang kurang disadari, bahwa ini tempatnya galau, nggak apa-apa. Nabi juga begitu, manusia yang diutus sebagai pembawa risalah terakhir itu pernah mengalami masa yang sangat sulit gitu Mbak, sehingga para penulis sejarah menyebutnya sebagai amul huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu Nabi istrinya wafat, pamannya juga wafat. Istri sebagai backup moral, sebagai backup finansial, paman sebagai backup security. Keamanan beliau itu wafat. Nabi nggak punya istri karena waktu itu Nabi belum poligami ketika masih memiliki Khadijah. Nabi belum poligami. Jadi begitu istrinya wafat, pamannya wafat, Allah tidak tega Mbak. Begitu tidak tega, diutuslah beliau untuk naik ke atas. Isra Mi'raj begitu Mbak. Isra Mi'raj itu satu perjalanan yang menghibur beliau. Naik Mbak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Waktu proses naik itu Mbak, kira-kira bumi kelihatan nggak tuh Mbak? Kalau di atas nggak kelihatan ya Ustaz? Nggak kelihatan. Mekah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kuburannya istri sama pamannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan semua. Jadi seolah-olah Allah mau mengatakan, ya Muhammad, kok nggak usah lihat itu kecil semua masalah itu. Itu. Kamu jangan terlalu terpaku kepada kematian istrimu dan kematian pamanmu. Itu kecil, yang besar hanya Allah, gitu Mbak. Jadi mengajak Isra Mi'raj itu, Mbak Eni ya, itu seperti kita ke taman, maksud saya ke Ancol, itu ke dunia fantasi. Healing ya Ustaz. Iya, suka banget gitu yang namanya dunia fantasi, dari anak kecil sampai orang tua. Itu senang benar dengan dunia fantasi. Ini bukan dunia fantasi Mbak, betulan ini dunia nyata. Itu melihat gugusan bintang, gugusan planet. Jadi nggak kelihatan semua kesedihan dunia itu. Jadi kerdil dunia itu gitu loh Mbak. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi senangnya ketika dinaikkan ke atas itu. Jadi nggak kelihatan itu kuburannya Khadijah, Mekah nggak kelihatan. Kemudian
bumi juga jadi tidak kelihatan gitu. Disitulah diperintahkannya sholat sampai Nabi dinaikkan ke atas, dan ternyata ucapan sholat yang pertama adalah Allahu Akbar. Artinya mengerdilkan semua persoalan hidup. Yang besar hanya Allah, yang lain kecil, kerdil. Nah, kita harus bisa seperti itu gitu loh, Mbak. Masya Allah, Ustadz. Gitu. Sobat Pembelajar, ini kita sudah di awal pembukaan diskusi kita sudah langsung masuk ke Masya Allah, ini intinya nih Ustadz ya. Bahwa kalau tadi di pembukaan saya sampaikan banyak di antara kita yang mungkin merasa kecewa, sakit hati, patah hati malahan ya. Bahkan mungkin dalam beberapa kasus ada yang merasa stres dan depresi ya Ustadz dengan masalah-masalah seperti itu. Dan ternyata kalau kita kembali ke sejarah bahwasanya Nabi kita pun juga mengalami ujian dari Allah ya, berupa ditinggal mati istrinya dan pamannya, dan mungkin saat itu juga kondisi masyarakat sedang bergejolak ya, memfitnah beliau. Dan ternyata dari sebuah perbandingan ini bahwasanya sebenarnya berarti Ustadz yang namanya kita diberikan ujian itu, kita patah hati, lemah, down, itu juga termasuk yang manusiawi juga ya Ustadz ya? Itu bagian dari manusiawi, tetapi dia harus mampu mengendalikannya gitu. Artinya kesedihan adalah pos bagi semua manusia, tapi tidak boleh lama. Senang juga nggak boleh lama, Mbak. Jadi di dunia ini semua tidak boleh lama, karena dunia sendiri tidak lama. Kan begitu? Kalau kita sedih mager, tidak produktif, yang susah kita sendiri gitu. Jadi kesedihan tuh nggak boleh lama. Kalau senang juga nggak boleh lama gitu. Gitu. Jadi dunia ini memang dinamikanya begitu gitu. Oleh karena itu kalau sedih jangan lama, kalau bahagia juga, senang juga nggak usah lama. Dunia sendiri itu tidak lama gitu. Jadi kita harus mengambil filosofi hidup itu seperti itu gitu. Sehingga kita memandang dunia tuh biasa aja, itu dinamika. Mbak Eni, orang tidak semuanya suka dengan Nabi, ya kan, Mbak? Manusia yang begitu hebat dengan tingkat amalnya bagus, dermawan, silaturahminya bagus, itu juga ada yang nggak suka gitu loh, Mbak. Apalagi seorang saya, banyak yang nggak suka, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Artinya saya tidak bisa memiliki ekspektasi bahwa semua orang harus suka dengan saya. Itu impossible gitu. Oleh karena itu kita hidup on the right track aja. Ada yang suka atau tidak suka itu bukan urusan kita gitu. Gitu. Jadi agak nyantai kita mengambil hidup ini sebagai satu perjalanan yang harus kita tempuh. Sedih sebentar, bahagia sebentar, semuanya serba sebentar. Karena hidup ini juga sebentar. Masya Allah. Itu Sobat Pembelajar, clue-nya sedih sebentar, bahagia sebentar, karena kehidupan ini pun hanya sebentar.